Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu mulai aktivitas pada pagi hari ini, di sini siapa yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Ya, dipersilakan Adik Terus. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ada satu yel-yel buat kalian. Ketika Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 yes. Bisa? Bisa. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 yes. Bagus sekali, berikan aplaus untuk kalian semua. Oke, sebelum Ibu mulai ke materi, siapa yang ingat kemarin Ibu membahas mengenai kependudukan Jepang di Indonesia? Ada yang bisa menjawab kebijakan-kebijakan apa saja yang pernah dibijaki oleh pemerintah Jepang pada saat itu menjajah Indonesia? Ada yang bisa membantu? Ya, silakan deh. Perkenalkan, nama saya Lindawati Yasin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Berikut beberapa kebijakan Jepang di Indonesia itu ada Romusa, ada Pinrohoshi, dan wajib militer. Oke, bagus sekali. Di sini ada 3 kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang, yaitu pertama Romusa, yang kedua Kinrohoshi, dan yang terakhir wajib militer. Bagus sekali. Jadi di sini Ibu tidak akan membahas mengenai ini ya. Ketika Indonesia dibijaki oleh ketiga kebijakan pemerintah Jepang ini, Indonesia mengalami beberapa dampak. Ibu mau tanya, ketika Ibu berbicara mengenai dampak, apa yang terngiang dalam pikiran Anda? Dampak itu apa sih? Dampak itu apa ketika kalian terngiang dalam pikiran kalian? Dampak itu adalah Akibat, Bu. akibat. Jadi di sini kita akan membahas mengenai dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Mengenai dampak, tentunya dampak itu ada 2, yang baik dan yang buruk, atau negatif dan positif. Oke, tapi di sini kita akan membahas mengenai dampak positif terlebih dahulu. Dampak yang pertama positif dan negatif. Tapi di sini kita akan membahas mengenai positif. Ada yang bisa bantu Ibu dampak positif yang pertama kali atau kalian tahu mengenai kependudukan Jepang di Indonesia apa saja sih? Saya baik, dampak positif yang pertama kali itu yaitu dalam bidang ekonomi didirikannya Kumiai. Oke, bagus sekali, didirikannya Kumiai. Ada yang tahu Kumiai itu apa? Oke, Ibu jelaskan. Kumiai itu adalah alat kooperasi atau tidak sistem kooperasi untuk kepentingan bahan pokok masyarakat agar memenuhi kebutuhan rakyat. Yang kedua yaitu Indonesia diperkenalkan oleh bangsa Jepang yaitu line system, akan mutu kualitas yang mereka hasilkan dari pertanian, bercocok tanam itu tersebut. Dan yang ketiga yaitu dari sisi positif dari dampak kependudukan Jepang yaitu diperbolehkannya bahasa Indonesia. Jadi kita ketahui bersama sekarang dahulu itu Indonesia menggunakan bahasa Inggris. Tapi ketika Jepang masuk ke Indonesia, Jepang melarang keras bagi penduduk Indonesia menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Jadi kita diperbolehkannya bahasa Indonesia. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada yang tahu? Ya, silakan Adik Dewi. Dari jenjang sekolah. Ada apa Adik? Bisa diperkeras suaranya? Jenjang sekolah. Diperbolehkannya jenjang sekolah. Oke, bagus sekali.
Kita penduduk Indonesia pada zaman masa Belanda kita dilarang keras untuk sekolah. Tapi ketika Jepang masuk ke Indonesia kita diperbolehkan untuk sekolah. Dari tingkat dasar selama 6 tahun. 6 tahun. Menengah pertama berapa tahun? 3. Bagus. Dan menengah ke atas? 3 3. tahun. Bagus. Jadi di dalam sisi positif itu ada 4 atau masih banyak lagi, tapi Ibu hanya membahas mengenai 4 sisi positif dari kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama apa? Kumiai. Yang kedua? Land system. Keempat? Yang ketiga? Diperbolehkannya bahasa Indonesia. Indonesia. Dan yang terakhir? Diterapkannya jenjang jenjang sekolah. Oke, bagus. Sekarang tapi di sini di dalam sisi positif ini tidak berlangsung sangat lama. Jepang berubah. Oke, jadi kita akan membahas mengenai dampak negatif. Ibu lanjutkan ke sisi negatifnya. Silakan berdiri dulu. Goyang-goyangkan badan agar kalian tidak capek. Goyang ke kiri ke kanan agar refleksi badan, agar menerima materi kembali bisa diserap dengan sempurna. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita akan membahas sisi negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dari sisi negatif, dari politik. Jika kalian mendengar kata politik, kalian mendengar politik itu apa sih? Politik itu apa? Oke, dari sisi negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Saya Bu, Iya, silakan nanti terus. dampak negatif yang pertama, kegiatan politik semua dilarang oleh pemerintah Jepang. Bagus sekali. Kegiatan politik dilarang. Oke, politik ini contohnya seperti organisasi dan rapat semua yang berhubungan dengan politik dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Karena sisi positif dari pemerintah Jepang ini tidak berlangsung sangat lama. Negatif dari kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu ada yang bisa atau siapa yang sudah baca sebelumnya mengenai dampak kependudukan Jepang, atau bisa sebutkan salah satu contoh dampak negatif dari kependudukan Jepang. Saya Bu, Ya, silakan lanjutkan terus. dampak negatif yang pertama, kegiatan politik semua dilarang oleh pemerintah Jepang. Oke, bagus. Politik dilarang. Ini adalah salah satu contoh negatif yang ditimbulkan dari kependudukan Jepang, yaitu dari sisi politik. Sisi politik ini yang pertama, organisasi atau rapat yang berbau mengenai politik semua ditiadakan oleh Jepang atau dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam. Semua sumber daya alam, dan yang kedua ini semua sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia diperuntukkan untuk kepentingan pemerintah Jepang itu sendiri. Itu yang kedua dari sisi negatif. Dan yang ketiga, masyarakat dipaksa menjalani Romusa. Ada yang tahu Romusa ini apa? Ya, kerja paksa. Bagus sekali. Romusa ini adalah kerja paksa. Masyarakat Indonesia pada zaman dahulu dipaksa oleh tentara Jepang untuk melakukan kerja paksa, untuk melakukan pembangunan jalan, goa-goa untuk persembunyian menyangkut peperangan Jepang itu sendiri. Paksa. Dan yang keempat yaitu wanita dipaksa untuk melayani atau pelayan bagi masyarakat Jepang, Jadi pada saat itu perempuan bangsa Indonesia
Indonesia yang bisa dilihat secara spesifik tentunya masih bermodel diambil oleh para pemerintah Jepang untuk menghibur mereka. Ada yang tahu nama dari perempuan penghibur dari pada masa Jepang pada saat itu? Ada yang tahu nama yang melayani para lelaki atau menghibur lelaki pemerintah Jepang, yaitu disebut dengan Yugun Yanfu. Itu adalah sebutan perempuan penghibur pada saat itu. Oke, inilah 5 poin dari sisi negatif yang bisa Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu dilarangnya politik oleh pemerintah Jepang. Yang kedua, semua sumber daya alam diambil oleh untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia dipaksa untuk menjalani Romusa. Dan yang terakhir yaitu para perempuan dijadikan sebagai pelayan atau biasa disebut dengan Yogun Yanfu. Oke. Selesai dari materi ini, ada pertanyaan, tapi berhubung waktunya tinggal sedikit mendekati pulang, Ibu persilakan bagi penanya 1 orang ya. Oke, bagi yang bertanya dipersilakan. Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Pendisteri Yasin. Saya akan bertanya, apa perbedaan koloni Jepang yang menjajah Indonesia dengan koloni-koloni lainnya? Apa perbedaan? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya bagus sekali. Oke, Ibu akan jelaskan apa perbedaan penjajah Jepang, koloni Jepang yang menjajah Indonesia dengan koloni-koloni lainnya. Seperti kita ketahui bersama, yang terakhir, ada yang tahu siapa negara apa yang terakhir kali menjajah Indonesia? Dan yang tahu? Tidak ada, Bu. Jepang. Jadi di sini yang kita ketahui bersama, Jepang adalah yang terakhir kali menjajah Indonesia. Jadi tentunya Jepang membawa pengaruh positif bagi Indonesia. Dengan catatan, pada waktu itu Jepang mengalami perimpitan ketika berperang, sehingga Jepang membutuhkan bangsa Indonesia untuk membantu mereka, sehingga mereka membangun BPU, PKI, dan PPKI. Ada yang tahu kepanjangan BPU, PKI, dan PPKI? Saya, Bu. Ya, silakan. BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan PPKI adalah Persatuan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagus sekali, berikan aplaus dulu buat teman-teman. Tapi dengan jaminan Indonesia dijaminkan dengan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Jadi kita dijanjikan oleh masyarakat oleh pemerintah Jepang untuk merdeka. Perbedaan dari koloni Jepang dengan koloni Jepang yang menjajah Indonesia dengan koloni-koloni lainnya, yaitu Jepang bisa dibilang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Oke, ini adalah akhir dari materi kita. Sebelum Ibu akhiri, di sini siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan yang Ibu jelaskan tadi dari awal sampai sekarang? Ada yang bisa bantu Ibu? Ada yang bisa bantu Ibu? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Oke. Baik. Ya. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang Ibu jelaskan tadi. Di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, kegiatan politik semua dilarang oleh pemerintah Jepang. Kemudian yang kedua, semua sumber daya alam masyarakat diperuntukkan untuk kepentingan Jepang. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan bahasa Inggris. Yang keempat, rakyat Indonesia menjalani
Romusa. Oh, dipaksa Jadi mengerjakan. dipaksa menjalani Romusa. Oke, atau biasa disebut dengan Romusa. kerja paksa. Kerja paksa. Oke, dan yang terakhir. Yang terakhir terjadinya perbudakan wanita. Oke, dan sisi positifnya? Sisi positifnya mungkin Oh, ada yang bisa menambahkan atau menyimpulkan dari sisi positif? Sisi positif dari pemerintahan Jepang itu sendiri, yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi didirikannya Kumiai, dan yang kedua yaitu diperkenalkannya suatu sistem baru, yaitu sistem pertanian, yaitu sistem line system, dan yang ketiga yaitu diperbolehkannya menggunakan bahasa Indonesia, yang keempat yaitu diterapkannya jenjang sekolah. Oke, bagus sekali. Itu adalah kesimpulan atau dari materi yang pertama dari sisi positif, yaitu diperkenalkannya koperasi apa? Kumiai. Kumiai. Dan yang kedua diperkenalkan dengan adanya sistem line system. Dan yang ketiga itu diperbolehkannya bahasa Indonesia. Dan yang terakhir diperuntukannya jenjang sekolah. Dan sisi positif dan sisi negatifnya, yang pertama yang bisa disimpulkan, pertama itu semua agenda politik dilarang oleh penduduk Jepang. Tapi dari Ibu lupa menjelaskan, dari sisi positif ini tidak lama ya, hanya memakan beberapa waktu dan lalu itu Jepang berubah, sehingga mengakibatkan sisi positif yang pertama, semua organisasi politik dilarang oleh pemerintah Jepang. Dan yang kedua yaitu adalah semua sumber daya alam diperuntukkan oleh pemerintah Jepang Indonesia, sehingga Indonesia mengakibatkan penurunan ekonomi, mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi kekurangan gizi, gampang terkena penyakit, sehingga kematian yang berada pada pemerintahan Jepang pada saat itu meningkat sangat besar untuk bagi rakyat Indonesia. Dan yang keempat itu adalah tidak diperbolehkannya bahasa Inggris dan bahasa bahasa Belanda. Jadi menjalani pendidikan pada saat itu sangat mustahil, bagi mereka sangat mustahil, karena bahasa Belanda dan bahasa Inggris perlu untuk jenjang mereka ke lebih yang tinggi, seperti itu. Dan yang terakhir apa tadi? Apa yang tadi dari sisi negatifnya? terjadinya perbudakan wanita. Oke, terjadinya perbudakan wanita atau semua wanita Indonesia dijadikan penghibur bagi rakyat Jepang. Oke, sampai di sini Ibu akan memberikan satu kuis. Bagi siapa yang bisa menjawab, Ibu akan kasih hadiah. Bagus? Oke. Ibu akan kasih pertanyaan, siapa yang bisa menjawab, dia yang akan Ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa? Nanti tunggu sebentar. Oke, kuisnya begini. Siapa yang masih ingat Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun berapa? Bu. Ya, silakan adik Ibu. Pada tahun berapa, adik? 1942. Bagus sekali, berikan aplaus kepada teman kami. Ibu ada satu hadiah buat dia. Tapi semoga hadiah ini bisa digunakan dengan baik. Berikan aplaus. Oke, itulah hasil penyampaian atau materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan untuk minggu depan semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan melanjutkan materi yang berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.